Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 98. Karti termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Marilah kita lihat dahulu, mungkin ia masih berada di halaman." Kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Memang mustahil untuk keluar dari halaman rumah ini." Ketiganya pun kemudian berjalan keluar. Mereka mencoba untuk tidak terpengaruh oleh hilangnya pandan wangi. Mereka berjalan seperti tidak terjadi sesuatu. Di luar pendapa mereka pun segera berpencar. Tanpa berkata apapun, mereka mencari ke arah yang berbeda-beda. Urahasta yang duduk di gardu, di regol halaman melihat ketiga orang itu turun. Sejenak ia mengikuti dengan pandangan matanya yang tajam. Memang tumbuh pula pertanyaan di dalam dirinya, kenapa mereka kemudian pergi berpencaran. Namun karena sikap ketiga orang itu sama sekali tidak mencurigakannya, maka ia pun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Tetapi tiba-tiba teringat olehnya, pandan wangi, yang tidak pernah dapat dijumpainya sendirian. Setiap kali Karti selalu ada bersamanya. Karena itu, kepergian Karti bersama kedua kawannya itu akan merupakan kesempatan baginya untuk bertemu dengan pandan wangi tanpa diganggu oleh siapapun. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan mempergunakan kesempatan itu? Namun agaknya hasratnya yang tidak tertahankan lagi untuk mendapat penjelasan dari pandan wangi telah mendesaknya. Sehingga karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Sesaat ia berdiri mematung di tempatnya. Karti dan kedua kawannya tidak dilihatnya lagi, hilang di dalam bayang-bayang pepohonan. "Aku akan masuk," katanya di dalam hati. "Banyak alasan yang dapat aku berikan, kenapa aku masuk." Urahasta itu pun kemudian membulatkan maksudnya. Kepada para penjaga di gardu ia berkata, "Aku akan menghadap pandan wangi. Ia setiap kali harus mendengar perkembangan keadaan." Kawan-kawannya tidak berprasangka apapun. Tetapi salah seorang berkata, "Tidak ada perkembangan apa-apa." "Itulah yang akan aku katakan, bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan apapun, supaya ia tidak bertambah gelisah." Urahasta itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke pendapa. Ia masih melihat beberapa orang duduk-duduk sambil berbicara perlahan-lahan. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menaruh perhatian terhadap sikapnya. Perlahan-lahan Urahasta melintasi pendapa, membuka pintu peringgitan dan masuk ke dalamnya. Kemudian menutup pintu itu kembali. Namun di peringgitan itu sama sekali tidak dijumpainya seseorang. Pandan wangi tidak ada di peringgitan. Ia berdesah. "Aku harus bertemu sekarang." Tetapi di mana anak itu? Sejenak Urahasta menjadi bimbang. Bahkan hampir-hampir ia melangkah keluar. Tetapi sekali lagi hasratnya untuk berbicara dengan pandan wangi mendesaknya lagi. "Anak ini pasti tertidur," desisnya perlahan-lahan sekali. Karena itulah, maka Karti meninggalkannya. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar berada di dalam kebimbangan. Namun dalam pada itu di luar sadarnya ia melangkah ke pintu bilik pandan wangi yang separuh tertutup. Keraguan-raguan semakin memuncak di dalam dadanya. Kini ia berdiri tegak di sisi pintu bilik itu dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Bahkan terasa tubuhnya menjadi gemetar. Jauh melampaui dari saat-saat ia berdiri di hadapan seorang lawan yang betapapun dahsyatnya. Sekali-sekali disapunya seluruh ruangan itu dengan matanya. Kecemasan yang sangat mencengkam dadanya. Bagaimanakah kata Karti nanti apabila melihat sikapnya itu? "Tetapi aku harus menemuinya," katanya di dalam hati. "Sekarang." Dengan demikian, maka Urahasta segera membulatkan tekadnya. Tetapi ia tidak mau mengejutkan pandan wangi. Apalagi membuat gadis itu memekik. Karena itu maka ia tidak mau langsung masuk ke dalam bilik itu. Perlahan-lahan mengetuk pintu sambil bergumam lirih. "Wangi. Pandan wangi." Namun bilik itu terlampau sepi. Sehingga Urahasta mengulanginya. "Pandan wangi. Wangi." Dan ketukan tangannya menjadi semakin keras. Masih belum ada jawaban. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Pandan wangi adalah seorang gadis yang menurut pendengarannya mempunyai ilmu yang cukup, meskipun ia belum pernah menyaksikannya sendiri.
Karena itu, maka pendengarannya pun pasti terlatih baik, meskipun ia sedang tidur. Mustahilah apabila gadis itu masih belum mendengar panggilannya. Ia berdesah. Terlampau sulit untuk mengetahui perasaan yang sesungguhnya. Aku hanya dapat berharap-harap cemas. Tetapi aku tidak dapat mendengar ia berkata setegas-tegasnya, ya. Akhirnya Urahasta tidak telaten menunggu. Beberapa kali ia telah mengulangi panggilannya. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Ia pasti sudah mendengar suaraku, katanya di dalam hati. Aku mengharap tidak akan mengejutkannya. Perlahan-lahan dan sangat hati-hati Urahasta melangkah ke pintu. Ditolaknya daun pintu lerek itu ke samping, dan dijengukannya kepalanya. Perlahan-lahan sekali sambil berdesis. Maafkan aku Wangi. Tetapi tiba-tiba hatinya berguncang. Nafasnya terasa seakan-akan berhenti. Bilik itu ternyata kosong. Kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Apalagi Pandan Wangi yang sedang tidur. Jantung Urahasta serasa akan meledak oleh kekecewaan. Bahkan hampir-hampir ia terlempar dalam kemarahan yang sangat. Tetapi kemudian orang yang bertubuh raksasa itu berusaha untuk mengendalikan dirinya. Salahku, ia mencoba menghibur diri sendiri. Bukan salah Pandan Wangi dan bukan salah Karti. Tidak seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwa Pandan Wangi sedang tidur di dalam biliknya. Tetapi dengan demikian di manakah anak itu sekarang? Apakah ia sedang berada di dapur, atau di pakiwan, atau di mana? Kegelisahan yang tajam telah tergores di dinding hatinya. Bahkan ia menjadi cemas tanpa disadari sebab-sebabnya. Kemanakah Karti dan kedua kawannya itu, baru kinilah tumbuh kecurigaan di hatinya. Karena itu, maka tergesa-gesa ia melangkah keluar dari ruangan itu, melintasi pendapa dan kemudian turun ke halaman. Kini ia berusaha untuk menemukannya Karti dan bertanya tentang Pandan Wangi. Tidak terlampau sulit untuk mencari Karti di halaman itu. Karti sedang berdiri di sisi regol butulan. Meskipun Karti tidak bertanya sesuatu, tetapi apabila orang-orang di regol butulan itu melihat seseorang keluar, lewat regol atau meloncat dinding, mereka pasti akan mengantarkannya. Tetapi ternyata orang-orang di regol halaman belakang itu tidak mengatakan sesuatu. Paman Karti. Urahasta tidak dapat menahan dirinya lagi. Aku memerlukanmu sekarang. Karti mengerutkan keningnya. Ia menjadi berdebar-debar melihat sikap Urahasta. Apakah mungkin Urahasta yang melepaskan Pandan Wangi keluar regol halaman? Cepatlah sedikit, desak Urahasta. Karti tidak menyahut. Tetapi segera diikutinya Urahasta ke tempat yang agak terlindung. Apakah kau melihat Pandan Wangi? Bertanya Urahasta langsung. Karti yang tua itu memandang wajah Urahasta tajam-tajam, seolah-olah langsung ingin melihat ke dalam pusat dadanya. Sejenak kemudian perlahan-lahan ia bertanya. Kenapa kau bertanya tentang Pandan Wangi? Jangan mempersulit. Katakan di mana Pandan Wangi sekarang. Jangan mendesak seperti itu, Urahasta. Tetapi dengan demikian aku tahu bahwa kau telah mencarinya di dalam rumah dan kau tidak menemukannya. Bukankah begitu? Dada Urahasta berdesir. Tetapi ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Sambil menganggukkan kepalanya ia menjawab. Ya. Aku telah mencarinya. Pada saat kau melihat aku dan kedua kawan-kawanku keluar dari rumah itu? Ya. Kenapa? Kenapa kau mempergunakan waktu itu untuk bertemu dengan Pandan Wangi? Justru pada saat aku pergi keluar. Urahasta tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Dengan demikian sejenak ia terdiam. Namun sejenak kemudian ia menjawab. Kalau kau akan mempersoalkan hal itu, baiklah kita persoalkan kelak. Tetapi di mana Pandan Wangi sekarang? Karti menarik nafas dalam-dalam. Maka dijawabnya dengan nada datar, yang meskipun perlahan-lahan, tetapi benar-benar telah menggoncangkan dada Urahasta. Pandan Wangi ternyata tidak ada di dalam rumah itu. Itulah sebabnya aku sekarang sedang mencarinya di halaman rumah ini. Sejenak Urahasta membeku di tempatnya. Namun gemuruh di dadanya serasa akan memecahkan jantungnya. Bahkan serasa ia tidak yakin akan pendengarannya. Apakah benar Karti berkata demikian? Bahwa Pandan Wangi tidak ada di dalam rumah? Karena Urahasta tidak segera berkata sesuatu, maka terdengar suara Karti seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. Ia masuk ke dalam biliknya.
Aku sangka ia ingin beristirahat atau apabila mungkin tidur. Tetapi ternyata ia lenyap seperti ditelan hantu. Tetapi menurut dugaanku, amatlah sulit untuk keluar dari halaman ini tanpa dilihat oleh seseorang. Terdengar Wurahasta menggeram. Kemudian jawabnya patah-patah. Ya. Memang tidak mungkin keluar dari halaman rumah ini. Marilah kita mencoba mencarinya. Tetapi tidak usah membuat gaduh. Biarlah mereka yang tidak tahu tidak menjadi ikut gelisah karenanya. Wurahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Marilah, desisnya. Karti dan Wurahasta kemudian meninggalkan tempat itu ke arah yang berbeda-beda, seperti kedua kawan Karti yang lain. Mereka menyusup ke segenap sudut dan tempat-tempat yang terlindung. Bahkan kandang kuda pun mereka lihat pula, kalau-kalau Pandan Wangi baru sekedar bersembunyi sebelum mendapat kesempatan pergi. Tetapi belum juga salah seorang dari mereka berhasil menemukan Pandan Wangi, sehingga mereka menjadi gelisah. Karti yang kemudian berjalan di sepanjang dinding halaman, akhirnya menemukan juga tempat-tempat yang menurut penilaiannya cukup lemah. Satu dua penjaga ternyata duduk sambil terkantuk-kantuk. Apakah mungkin Pandan Wangi meloncat dinding halaman ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun akhirnya Karti berkesimpulan bahwa hal itu memang mungkin sekali dilakukan. Pandan Wangi bukan seorang gadis biasa. Bahkan ia berada di atas semua laki-laki di tanah perdikan itu dalam olah kanuragan, sehingga sangat mungkin baginya untuk mengelabuhi satu dua orang pengawas yang berjaga-jaga di seputar rumahnya. Beberapa saat kemudian, Karti, kedua kawannya, dan Wurahasta telah berkumpul di dalam peringgitan. Tampaklah wajah-wajah mereka menjadi tegang dan nafas mereka seakan-akan berkejaran lewat lubang hidung mereka karena kegelisahan. Kita ternyata tidak dapat menemukannya, gumam Karti seolah-olah kepada diri sendiri. Ya, sahut Wurahasta. Anak itu seolah-olah hilang ditelan hantu. Aku mencemaskannya apabila ia pergi ke Pucang Kembar, berkata Karti kemudian. Apakah ia bermaksud demikian? Bertanya Wurahasta. Ia selalu menyatakan keinginannya itu. Kalau begitu, aku akan menyusulnya. Jangan berbuat bodoh. Pikirkan lebih dahulu setiap tindakan, sahut Karti. Apakah sudah sepantasnya kau meninggalkan tanggung jawabmu atas halaman dan rumah ini? Pandan Wangi termasuk sebagian, bahkan yang terbesar dari tanggung jawabku. Karena itu, sudah seharusnya aku mencarinya sampai ketemu. Karti yang tua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan Wurahasta. Kau bertanggung jawab atas halaman ini seisinya. Kalau halaman ini kau tinggalkan dan malam ini juga si Danti memasuki rumah ini, maka kesalahan terbesar terletak di bahumu. Sedang Pandan Wangi, serahkanlah ia kepadaku. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali ke dalam rumah ini. Sejenak Wurahasta menahan nafasnya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Ia mengerti maksud Karti, tetapi perasaannya seolah-olah tidak dapat lagi dikekangnya. Ia menjadi terlampau cemas atas nasib Pandan Wangi. Jangan kau terlampau menuruti perasaanmu anak muda, berkata Karti kemudian. Aku tidak akan mencampuri persoalanmu, persoalan anak-anak muda. Tetapi kau harus dapat memisahkan kepentingan yang satu dengan yang lain. Persoalan yang menyangkut tanah perdikan ini dan persoalan pribadimu. Oh. Wurahasta berdesah. Dari mana kau tahu, Paman? Aku adalah orang tua. Aku dapat menangkap getar dalam dada anak-anak muda. Karena itu, dengarlah nasihatku. Kau tinggal di sini. Aku akan pergi. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku akan pergi ke Pucang Kembar, tanpa mengganggu perang tanding itu. Sebab apabila Ki Gede Menoreh mengetahui kehadiranku, atau salah seorang dari kita, maka alangkah marahnya. Kalau aku terlambat, dan Pandan Wangi telah ada di sana pula, maka aku pun akan menerima akibat yang sama. Bahkan kehadiran Pandan Wangi apabila diketahui oleh ayahnya benar-benar merupakan bahaya yang pasti bagi Ki Gede. Wurahasta tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya menunduk. Tinggallah kau di sini anak muda, berkata Karti kemudian. Kedua kawanku ini pun akan tinggal di sini pula. Setiap saat Sidanti dan Argajaya akan merayap memasuki induk tanah perdikan ini. Adalah menjadi kewajibanmu untuk bertahan di sini. Wurahasta masih belum menjawab. Kepalanya kini benar-benar telah tertunduk dalam-dalam. Tampaklah ia sedang berpikir.
Dicobanya untuk mengatasi gelora perasaannya, dan menempatkannya pada keadaan yang wajar. Wajar bagi seorang pemimpin pasukan pengawal yang mendapat perintah untuk bertanggung jawab atas halaman dan rumah ini. Apakah kau mengerti maksudku? Bertanya Karti. Perlahan-lahan Wurahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya. Iya, aku mengerti. Tetapi apakah kau akan pergi seorang diri? Aku akan singgah ke Banjar. Aku akan menemui Samekta. Mungkin aku akan mendapat kawan yang baik dari Banjar. Sebab kita sadar, siapakah yang kini sedang berada dan berperang tanding di bawah pucang kembar itu. Wurahasta mengangguk pula. Baiklah. Aku akan tinggal di sini. Mudah-mudahan kau berhasil menemukan dan membawa anak itu kembali ke rumah ini. Aku akan berusaha, sahut Karti. Nah, baiklah aku segera berangkat. Aku akan membawa kuda, supaya aku datang lebih cepat dari Pandanwangi. Sesaat kemudian seekor kuda berderap lari meninggalkan halaman rumah Pandanwangi. Suaranya gemeretak di atas jalan berbatu-batu, memecah sepinya malam. Semakin lama semakin jauh dan beberapa saat kemudian hilang dari pendengaran. Wurahasta masih berdiri di regol halaman. Debar jantungnya masih terasa menghentak-hentak di dadanya. Ia telah dicengkam oleh kecemasan tentang hilangnya Pandanwangi. Cemas bahwa ia untuk seterusnya tidak akan dapat mengharapkannya, dan cemas atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tetapi Wurahasta mencoba untuk menumpahkan segala harapannya kepada Karti. Ia kenal orang tua itu. Ia tahu kemampuan yang tersimpan di dalam diri pemomong Pandanwangi itu. Karena itu maka ia masih belum berputus asa. Sementara itu Karti memacu kudanya menyusup dalam keremangan malam. Sekali-sekali ditengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan yang bulat semakin meninggi. Seperti Pandanwangi, terbayang di dalam angan-angannya, sebuah perkelahian antara hidup dan mati yang dahsyat telah terjadi di pucang kembar. Perkelahian antara dua orang yang pilih tanding. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin menghirup kesejukan malam sebanyak-banyaknya. Pandanwangi benar-benar anak yang keras hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Karti pun mencoba memacu kudanya semakin cepat, supaya ia dapat mendahului Pandanwangi. Kalau kedatangan Pandanwangi itu diketahui oleh ayahnya, maka rusaklah perang tanding itu. Ketika Karti sampai di muka halaman Banjar, maka segera ia menarik kekang kudanya. Seorang penjaga regol mendekatinya dengan tombak menunduk. Siapa? Aku, Karti. Apakah Samekta ada di dalam Banjar? Oh, kau Kiai, masuklah. Karti segera memasuki halaman. Setelah kudanya diikatkannya pada sebatang kayu, maka dengan tergesa-gesa ia menemui Samekta yang duduk dengan beberapa orang pemimpin pengawal di pendapa. Kau sendiri datang kemari? Bertanya Samekta. Karti mengangguk. Ya, jawabnya pendek. Kau nampak terlalu bersungguh-sungguh. Aku menjadi berdebar-debar. Memang seharusnya kau menjadi berdebar-debar, jawab Karti yang masih juga sempat bergurau. Aku memang ingin melihat kau menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas, supaya aku tidak dicengkam perasaan demikian seorang diri. Oh, jadi kau memerlukan kawan dalam kebingungan? Baiklah. Aku akan menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas. Tetapi aku harus tahu apakah sebabnya, maka kau menjadi demikian. Dengarlah baik-baik. Berpeganganlah pada tiang, supaya kau tidak terjatuh dan pingsan. Katakanlah. Aku sudah terlanjur cemas. Dadaku sudah berdebar-debar dan darahku serasa semakin cepat mengalir. Baiklah, jawab Karti yang wajahnya kini menjadi bersungguh-sungguh. Pandanwangi ternyata tidak berada di rumahnya. Samekta tergeser secengkang. Kau berkata sebenarnya. Hal ini benar-benar telah terjadi. Sejenak Samekta tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ditatapnya saja wajah Karti, seakan-akan ingin melihat apa yang tersembunyi di balik wajah yang sudah mulai dilukai oleh kerut-merut itu. Apakah kau kurang percaya? Samekta tidak segera menjawab. Tetapi sejenak kemudian ia menggeleng. Bukan. Bukan karena aku tidak percaya. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Apabila benar demikian, maka anak itu sudah lari untuk kedua kalinya dari rumahnya. Tetapi apakah kalian lengah mengawasinya? Sudah tentu.
Kalau tidak, ia tidak akan dapat keluar dari halaman. Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya. Memang tidak perlu untuk mencari siapakah yang bersalah. Tetapi apakah kau dapat menduga, kemana perginya? Yang terpenting sekarang adalah menemukannya, bukan mempersoalkan siapakah yang bertanggung jawab atas hilangnya itu. Bagus. Ternyata pikiranmu masih cukup sehat, sahut Karti, yang kemudian menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di dalam rumah Ki Argapati. Bagaimana sikap dan keinginan Pandanwangi, sehingga pada suatu saat ia menemukan bilik itu kosong. Kalau begitu kita harus cepat pergi, berkata Samekta. Tetapi apakah aku dapat meninggalkan Banjar ini? Bukan kau sendiri. Tetapi kau dapat menunjuk seseorang yang paling kau percaya untuk menemaniku. Kau akan pergi. Ya. Pekerjaan ini bukan pekerjaan sambilan. Aku harus menemukannya. Sedang kita tahu, di bawah pucang kembar itu kini sedang terjadi benturan yang dahsyat antara dua orang raksasa yang perkasa. Samekta mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk. Ia menyadari keadaan sepenuhnya. Karena itu maka dipilihnyalah dua orang pemimpin pengawal yang paling kuat di antara sekian banyak kawan-kawannya untuk pergi ke pucang kembar. Usahakan, supaya Ki Agapati tidak tahu apa yang terjadi. Kau harus menemukan Pandanwangi sebelum Pandanwangi berhasil mendekat. Kalau kau mempergunakan kuda, maka kau pasti akan jauh lebih cepat daripadanya, sehingga kau dapat mencegatnya sebelum ia naik ke tebing itu. Ya. Aku akan berangkat sekarang. Pergilah. Karti pun segera pergi bersama dua orang pemimpin pengawal yang terpilih. Mereka segera memacu kuda-kuda mereka seperti angin. Setiap kali mereka harus memperlambat derap kaki-kaki kuda itu di depan gardu-gardu peronda, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang hampir bersamaan satu dengan lainnya. Namun betapa mereka menjadi jemu, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka semakin lama ketiga orang itu menjadi semakin dekat dengan pucang kembar. Tetapi mereka masih belum menemukan atau melampaui Pandanwangi, sehingga Karti semakin lama menjadi semakin gelisah karenanya. Derap kuda kita agaknya telah mendorong Pandanwangi untuk bersembunyi, berkata Karti perlahan-lahan. Ya. Beberapa puluh langkah di muka, suara derap kuda ini sudah terdengar. Mungkin sebentar lagi, semakin kita maju, maka Ki Argapati di bawah pucang kembar pun akan mendengarnya pula, sahut salah seorang temannya. Karti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil memperlambat lari kudanya ia berkata, jangan terlampau cepat, supaya derap kaki-kaki kuda kita tidak terlampau keras. Ketiganya kemudian meneruskan perjalanan mereka dengan langkah-langkah yang lebih lamban. Kuda-kuda mereka berlari perlahan-lahan, sehingga sentuhan kaki-kaki kuda itu di atas tanah berbatu padas tidak menimbulkan suara terlampau keras. Kita sudah terlampau dekat, berkata Karti beberapa saat kemudian. Lebih baik kita turun. Kita sembunyikan kuda kita, lalu kita mendekat dengan berjalan kaki. Kalau kita terlampau dekat, maka apabila kuda-kuda itu meringkik, rusaklah segala acara. Kawan-kawannya menyetujuinya, sehingga mereka bertiga pun meneruskan perjalanan itu sambil berjalan kaki. Hati-hati dan dengan penuh kewaspadaan. Tangan-tangan mereka seolah-olah tidak terpisah lagi dari hulu pedang mereka. Sedang kawan Karti yang seorang, yang bertubuh kecil, mempunyai beberapa bilah pisau diikat pinggangnya yang lebar, selebar telapak tangan. Tangannya yang pendek itu terlampau cepat melepaskan pisau-pisaunya, dengan bidikan yang tepat. Ia hampir tidak pernah gagal mengenai sasarannya. Apalagi sasaran yang diam, sedang sasaran bergerak pun hampir pasti dapat dikuasainya. Semakin dekat mereka dengan pucang kembar, mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka berjalan di antara semak-semak yang rimbun. Kemudian membungkuk-bungkuk dan berlari-lari kecil dari satu gerumbul ke gerumbul yang lain. Namun mereka sama sekali tidak menemukan Pandanwangi. Mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda apapun tentang gadis itu. Sehingga dengan demikian, maka Karti pun menjadi semakin berdebar-debar. Keringat dingin telah mengalir di segenap wajah kulitnya. Bajunya menjadi basah, dan di keningnya mengembun beberapa titik keringat. Beberapa langkah lagi mereka menjadi semakin dekat. Dengan dada berdebar-debar mereka menjengukkan kepala mereka dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun. Terasalah desir yang tajam di dalam dada mereka,
ketika remang-remang di kejauhan mereka melihat dua bayangan seperti endok Pangamunamun, bergetar di dalam keremangan cahaya rembulan yang bulat. Sesaat mereka saling berpandangan. Meskipun tidak sepatah kata pun yang terucapkan, namun seolah-olah mereka saling dapat menangkap isi hati masing-masing. Karti dan kedua orang kawannya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup sebagai pengawal-pengawal tanah perdikan. Namun mereka seperti kanak-kanak yang baru pertama kalinya melihat seekor kuda berpacu. Mereka melihat bayangan yang seakan-akan melayang-layang itu dengan mulut ternganga. Alangkah dahsyatnya. Namun sejenak kemudian, Karti menyadari keadaannya. Dengan berbisik perlahan sekali ia berkata, "Kita tidak melihat Pandan Wangi di sini. Mungkin ia berada di depan kita, semakin dekat dengan perkelahian itu. Mungkin. Tetapi dengan demikian, sangat berbahaya baginya dan bagi Ki Argapati. Kalau kakinya menyentuh daun-daun kering itu, maka gemersik suaranya akan didengar oleh kedua orang yang luar biasa itu. Nah, kau pasti akan tahu akibatnya." Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Sedang Karti berbisik pula. "Tetapi mungkin Pandan Wangi belum sampai ke tempat ini. Baiklah, kita menunggu saja di sini. Tempat ini cukup jauh, meskipun lamat-lamat kita melihat bayangan mereka yang berkelahi," sahut kawannya. Karti mengangguk sambil berdesis. "Kita sulit membedakan keduanya selain dari bentuk senjata mereka. Yang bertombak itu pasti Ki Argapati, sedang yang bersenjata lebih pendek itu adalah Ki Tambak Wedi. Demikianlah, maka mereka bertiga tetap berada di tempat itu, di balik sebuah gerumbul yang rimbun. Dengan sepenuh hati mereka mengikuti perkelahian antara kedua orang yang pilih tanding. Perkelahian yang telah sampai pada puncaknya dengan bertaruh nyawa. Seolah-olah mereka sedang melanjutkan perkelahian yang pernah terjadi di bawah pucang kembar itu pula beberapa puluh tahun yang lampau. Sementara itu, Sidanti dan Argajaya sedang sibuk mengatur pasukannya. Mereka merasa bahwa telah sampai saatnya mereka berangkat untuk merebut induk tanah perdikan Menoreh. "Kita akan memasuki padukuhan induk itu dari timur, Paman," berkata Sidanti ketika pasukan mereka telah siap. "Seperti pesan guru." "Iya," sahut pamannya. "Apakah pasukan yang akan memancing para pengawal itu telah siap pula?" "Sudah. Aku sediakan sepasukan yang cukup kuat untuk bertahan beberapa lama, sementara pasukan induk kita masuk dari arah lain. Pasukan yang akan memancing perhatian itu akan datang dari arah barat." "Bagus. Biarlah pasukan itu berangkat lebih dahulu. Kita berangkat bersama-sama. Tetapi kita berpisah di jalan. Aku mengharap bahwa waktu yang kita perlukan tidak terpaut banyak. Kalau kita terlambat, pasukan yang datang dari barat itu pasti sudah hancur lumat. Menurut pengamatan petugas-petugas sandi kita, pasukan pengawal Menoreh telah benar-benar dalam keadaan siaga. Tetapi pasukan kita tidak berselisih banyak, Sidanti. Kekuatan kita pun cukup besar." Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia adalah orang yang cukup berpengalaman. Namun ia kagum melihat ketangkasan Sidanti berpikir, merencanakan serangan atas padukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Agaknya pengetahuan Sidanti selama ia menjadi prajurit, dialasi oleh darah paguhan yang mengalir di dalam tubuhnya, menjadikannya seorang yang cerdas. Maka sejenak kemudian Sidanti, Argajaya, dan kedua pasukannya telah siap. Setelah Sidanti memberi beberapa penjelasan kepada kedua pasukan itu, maka mereka itu pun segera berangkat. Pasukan yang pertama, yang sekedar memancing perlawanan pasukan-pasukan pengawal Menoreh, telah diserahkan kepada seseorang yang dipercayanya, justru bukan orang Menoreh. Pasukan itu sebagian besar memang terdiri dari orang-orang yang tidak dikenal di tanah perdikan ini. Mereka terdiri dan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab apapun. Mereka sekedar berkelahi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Dengan berkelahi mereka mengharap mendapatkan keuntungan-keuntungan yang jauh lebih banyak daripada apabila mereka bekerja wajar. Tetapi mereka menyadari bahwa taruhannya adalah leher mereka. "Merampok pun aku harus mempertaruhkan kepala," pikir salah seorang dari mereka. "Kini aku mendapat kesempatan untuk melakukannya secara terbuka. Kenapa kita dijadikan umpan di dalam gelar ini?" Salah seorang dari mereka berdesis kepada kawannya. Kawannya menggelengkan kepalanya. "Tidak. Pasukan induk itu akan segera menarik perhatian para pengawal. Kita akan mendapat banyak kesempatan.
Kalau kita masuk ke induk tanah perdikan ini bersama Sidanti dan Argajaya, maka setiap gerak kita akan diawasinya. Tetapi dari jurusan ini, kita akan bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki. Tetapi tugas ini terlampau berat. Sebelum pasukan induk itu datang, kita akan bertempur melawan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan kita. Sidanti sudah berjanji bahwa waktu yang diperlukannya tidak terpaut banyak. Bagaimana kalau ia ingkar, justru menunggu sampai kita binasa? Tidak ada gunanya kita membunuh diri. Kalau menurut pertimbangan kita, pekerjaan kita terlampau berat, kenapa kita tidak lari saja dan kemudian memukul sendiri Sidanti dari arah yang lain? Kita akan mendapat hadiah dari Ki Argapati, seperti apa yang dijanjikan Sidanti. Bahkan kalau kita sempat, biarlah kedua pasukan itu saling berhantam. Kita akan mengambil apa saja yang dapat kita ambil. Keduanya tertawa pendek. Pekerjaan yang mereka hadapi sama sekali tidak memerlukan tanggung jawab apapun, selain menunggu upah yang dijanjikan oleh Sidanti, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan sepanjang pertempuran itu berlangsung. Demikianlah, maka kedua pasukan itu telah membelah gelap malam menyelusur jalan yang menuju ke induk tanah perdikan Menoreh. Tetapi Sidanti tidak terlampau bodoh untuk menempuh jalan terdekat. Ia yakin bahwa di sepanjang jalan terdekat itu telah berhamburan petugas-petugas sandi dan pengawas-pengawas dari pasukan Ki Argapati. Karena itu, maka dipilihnya jalan yang lain. Jalan kecil yang agak melingkar. Namun menurut perhitungannya adalah jalan yang paling aman. Semakin lama, maka pasukan itu pun menjadi semakin dekat dengan induk tanah perdikan. Beberapa orang yang tinggal di rumah di pinggir jalan terkejut mendengar langkah kaki seperti air yang mengalir. Tidak henti-hentinya, seakan-akan tanpa ujung. Tetapi di dalam rumah itu pada umumnya sudah tidak ada lagi seorang laki-laki pun. Mereka telah menempatkan diri mereka menurut keyakinan masing-masing. Sebagian dari mereka berada di banjar tanah perdikan Menoreh, dan sebagian lagi turut serta dalam arus pasukan Sidanti yang menelusur jalan kecil seperti seekor ular raksasa yang sedang bergerak perlahan-lahan. Ketika pasukan itu telah sampai di tempat yang mereka tentukan, maka pasukan ini pun segera berhenti. Di tempat itulah pasukan akan berbagi. Sebagian akan membelok ke barat dan akan masuk melalui padukuhan-padukuhan kecil di sebelah barat induk tanah perdikan, dan yang lain akan menuju ke timur, untuk seterusnya masuk ke padukuhan induk dari arah yang berlawanan dari arah pasukan yang pertama. Aku percayakan pasukan ini kepadamu, berkata Sidanti kepada pemimpin pasukan yang bertugas memancing dari arah barat. Seorang yang datang dari seberang kali Bogoanta, yang menamakan dirinya Ki Pedasura. Meskipun namanya tidak begitu dikenal, namun ia adalah seorang yang berpengaruh. Ki Pedasura adalah seorang yang mempunyai kekuatan tersendiri, karena ia datang ke tanah perdikan ini bersama beberapa orang anak buahnya, bahkan merupakan satu pasukan kecil tersendiri. Seperti orang-orang lain, maka Ki Pedasura mendapat janji yang menyenangkan. Ia akan mendapat daerah yang subur di sisi barat tanah perdikan Menoreh selama Sidanti memerintah tanah perdikan itu. Itulah sebabnya, maka ia berkeras hati untuk membantu dan memenangkan perlawanan Sidanti atas ayahnya, Ki Argapati, meskipun Ki Pedasura telah mengenal Argapati pula. Selama Argapati berkuasa di Menoreh, aku tidak akan mendapat keuntungan apa-apa daripadanya, katanya di dalam hati. Tetapi agaknya berbeda dengan Sidanti. Aku dapat mengharap banyak daripadanya. Ia tidak akan dapat ingkar janji sebab selain aku dan orang-orangku banyak sekali orang-orang yang telah dilibatkannya dalam pertengkaran ini. Kalau ia ingkar, maka selamanya tanah ini tidak akan dapat tentram meskipun di sini ada Ki Tambakwedi. Sesaat kemudian Ki Pedasura telah membawa pasukannya membelok ke arah barat, menyusur sebuah pematang yang sempit. Mereka akan sampai pada sebuah jalan kecil untuk segera memasuki sebuah padesan kecil pula. Ki Pedasura, meskipun bukan orang Menoreh, tetapi ia cukup mempunyai pengetahuan tentang daerah itu, sehingga ia menduga bahwa ia harus berhati-hati menghadapi peronda-peronda yang mungkin dipasang oleh Argapati di desa kecil itu. Sedangkan Sidanti dan Argajaya bersama-sama berada di dalam induk pasukannya. Mereka akan memasuki induk tanah perdikannya dari arah yang berlawanan. Yang masuk ke rumah Argapati harus mendapat pengawasan sebaik-baiknya, sehingga Sidanti dan Argajaya berdua bersama-sama merasa perlu berada di induk pasukan itu. Rumah itu harus diselamatkan, desis Sidanti. Isinya maupun bangunannya. Ya, sahut pamannya. Tidak boleh sehelai papan pun yang pecah pada rumah itu.
Apalagi kehilangan harta milik. Orang-orang gila yang ikut dalam pasukan Pedasura adalah perampok-perampok yang buas. Biar sajalah mereka akan dihancurkan oleh pasukan Argapati. Jangan paman. Kita masih memerlukan mereka untuk saat-saat mendatang. Kalau kita sudah menduduki padukuhan induk, kita tidak lagi memerlukan mereka. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi itukah alasannya, kenapa paman tadi sebelum berangkat berpendapat bahwa pasukan itu harus berangkat lebih dahulu? Argajaya tidak segera menjawab. Jangan sekarang paman, berkata Sidanti kemudian. Seperti guru berpesan, mereka kita manfaatkan sampai selesai. Apabila kita sudah selesai, maka sulitlah bagi kita untuk menyingkirkan mereka. Itu adalah tugas guru. Tetapi aku kira tidak demikian. Kita dapat membuat persoalan sehingga mereka saling berkelahi, karena kita tahu kepentingan mereka di sini satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Mereka ingin merampok dan memiliki apa saja sebanyak-banyaknya. Ya. Tetapi lebih lama mereka tinggal di sini, maka tanah ini akan menjadi semakin rusak. Kita akan mempergunakan mereka sampai Argapati sama sekali tidak mampu lagi melawan kita. Baik Argapati sendiri apabila ia berhasil lolos dari tangan guru, maupun orang-orangnya. Tidak mungkin Sidanti. Tidak mungkin Kakang Argapati akan lolos dari tangan gurumu dan pembantu-pembantunya. Sidanti tidak menjawab. Tetapi timbullah pertanyaan di dalam dirinya. Kenapa Argajaya itu berpihak kepadaku? Tetapi dijawabnya sendiri. Ah, biarlah itu diurus oleh guru. Sudah tentu sikap itu mengandung pamrih, sebab Argapati adalah kakaknya sendiri. Namun terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sampai saat terakhir, saat gurunya bercerita kepadanya, ia pun menganggap bahwa Argapati itu adalah ayahnya. Bahkan sikapnya sama sekali tidak berbeda terhadapnya dan terhadap Pandanwangi. Dan kini, tiba-tiba saja ia harus memusuhinya. Melawan orang yang selama ini dianggapnya sebagai ayahnya. Sidanti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pada akhirnya ia harus berpihak kepada ayahnya yang sebenarnya. Ki Tambakwedi. Dan orang itu pun terlampau baik kepadanya selama ini. Karena itu pula agaknya Ki Tambakwedi memanjakannya jauh melampaui seorang murid biasa. Sementara itu, pasukan Sidanti kedua-duanya menjadi semakin dekat, sehingga mereka harus berjalan lebih berhati-hati lagi. Baik Ki Pedasura, maupun Sidanti, telah melepaskan beberapa orang yang harus berjalan mendahului pasukan-pasukan mereka yang sebenarnya. Dalam pada itu, di rumah Ki Argapati, Urahasta menjadi terlampau gelisah. Ia berjalan hilir mudik di halaman. Kadang-kadang ia masih berusaha mencari Pandanwangi di sudut-sudut gelap di halaman, tetapi ia sama sekali tidak menemukannya. Desahnya. Anak itu memang anak yang terlampau keras hati. Tetapi ia sama sekali tidak menyadari apakah yang sedang terjadi di dalam tanah perdikan ini. Ia tidak menyadari betapa besarnya bahaya di sepanjang jalan dan bahaya yang menunggunya di bawah pucang kembar. Tetapi tiba-tiba Urahasta itu terperanjat, ketika salah seorang kawan Karti yang ditinggalkan berjalan-jalan tergesa-gesa menemuinya. Mengapa? Bertanya Urahasta yang menjadi berdebar-debar karenanya. Urahasta, ternyata Pandanwangi ada di dalam rumahnya. Urahasta itu hampir saja terlonjak. Kau gila. Apakah kau ingin membuat aku semakin bingung? Ikutlah aku, jawab orang itu pendek tanpa memperhatikan kata-kata Urahasta. Orang itu pun sama sekali tidak menunggu jawaban. Dengan tergesa-gesa ia berjalan mendahului, langsung menuju ke peringgitan. Sedang di belakangnya Urahasta pun berjalan mengikutinya tanpa bertanya lagi. Ketika mereka melampaui pintu peringgitan, dada Urahasta benar-benar berguncang. Ia melihat Pandanwangi itu duduk bersama seorang kawan Karti yang tidak ikut bersamanya. Pandanwangi. Urahasta berkata dengan serta-merta. Permainan apakah yang sedang kau lakukan? Di manakah kau selama ini? Pandanwangi tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia berkata. Duduklah, Urahasta. Dengarlah baik-baik, apakah sebenarnya maksudku dengan permainan ini? Urahasta tidak menyahut. Seolah-olah di luar sadarnya ia melangkah mendekati Pandanwangi dan duduk di hadapannya bersama kawan Karti yang seorang lagi. Urahasta, berkata Pandanwangi. Aku memang sengaja bersembunyi, supaya kalian mencari aku. Aku memanjat pohon duku di halaman samping.
Tidak seorang pun yang melihatku. Aku memang sengaja membuat kesan supaya Karti menyangka aku pergi ke Pucang Kembar menyusul ayah. Apakah maksudmu Pandanwangi? Apakah kau tidak sadar bahwa permainan itu adalah permainan yang sangat berbahaya? Berbahaya bagi jiwa Karti yang menyusulmu, dan berbahaya bagi Ki Argapati? Mungkin demikian Nurahasta, tetapi mungkin sebaliknya. Aku mendapat firasat bahwa Ki Tambakwedi kali ini tidak akan berbuat dengan jantan dan jujur. Apabila Karti mencari aku ke sana, maka setidak-tidaknya ayah mempunyai seorang saksi, apa yang telah dilakukan oleh Ki Tambakwedi. Getar jantung Nurahasta terasa semakin cepat berdentangan di rongga dadanya. Namun kecemasan yang sangat telah menguasai perasaannya. Ia tahu benar, apakah akibat yang dapat timbul, seandainya Ki Argapati mengetahui bahwa seseorang telah melihat perkelahian itu. Maka katanya, apakah menurut pertimbanganmu saksi itu akan menguntungkan kedudukan Ki Argapati? Justru dengan hadirnya seorang saksi, maka pemusatan kemampuan Ki Argapati akan terganggu. Nah, kau dapat membayangkan, sedikit saja gangguan pada salah seorang dari mereka, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perang tanding itu seterusnya. Dada Pandanwangi menjadi berdebar-debar. Memang kemungkinan yang demikian itu pun dapat juga terjadi. Tetapi ia menjawab, Urahasta. Karti tahu benar bahwa hal yang serupa itu dapat terjadi. Tetapi aku pun percaya bahwa Karti bukan anak-anak lagi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang ke Pucang Kembar sama sekali tidak dengan maksud untuk menarik sebagian dari pemusatan pikiran ayah. Ia tahu hal itu, dan karena itu ia akan berhati-hati. Tetapi lebih daripada itu, aku merasa bahwa ayah justru sedang diintai oleh bahaya yang tersembunyi. Urahasta, aku tidak dapat mengatakan, tetapi firasatku berkata, Ki Tambakwedi akan berbuat curang. Maksudmu, Ki Tambakwedi tidak datang seorang diri dalam gelanggang perkelahian itu? Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Urahasta sejenak terdiam, sehingga suasana di dalam ruangan itu menjadi sepi. Sepi yang tegang. Masing-masing hanyut dalam arus angan-angan sendiri. Di kejauhan terdengar suara burung-burung malam menggetarkan udara. Suaranya yang ngelangut serasa mengetuk hati yang sedang gelisah. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba bergetar derap suara kaki-kaki kuda membelah sepinya malam. Gemertak di atas tanah berbatu-batu. Semakin lama menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian suara-suara derap kaki-kaki kuda itu berhenti. Namun sesaat berikutnya, derap itu telah bergetar di halaman. Siapakah itu? Bertanya Pandanwangi. Urahasta menggelengkan kepalanya. Mudah-mudahan bukan Karti. Kalau kau berfirasat buruk atas Ki Tambakwedi, sebaiknya memang Karti akan dapat menyaksikannya. Tetapi ia seharusnya dapat membawa diri. Lihatlah, siapakah orang yang baru datang. Urahasta pun kemudian berdiri dan melangkah keluar. Tetapi ketika ia membuka pintu, hampir saja ia membentur seseorang yang dengan tergesa-gesa melangkah masuk. Oh, kau, desis Urahasta ketika ia melihat seorang pengawal yang dengan nafas terengah-engah berdiri di depan pintu. Apakah ada sesuatu yang penting? Ya. Aku akan menemui Pandanwangi. Masuklah. Orang itu pun segera masuk, diikuti oleh beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang sedang duduk-duduk di pendapa. Mereka melihat gelagat yang membuat jantung mereka menjadi berdebar-debar. Ketika mereka telah duduk melingkar di atas tikar, maka orang yang baru saja datang itu segera berkata, Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita kemari. Ya, sahut Pandanwangi pendek. Beberapa orang petugas sandi telah melihat gerakan pasukan yang mendekati padukuhan induk ini. Sederet warna merah membayang di wajah Pandanwangi. Hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Seperti mimpi ia membayangkan, apakah mungkin kakaknya, si Danti, yang bermain-main dengannya di masa-masa kecil itu benar-benar telah sampai hati menggerakkan pasukan untuk melawan ayahnya? Apakah mungkin bahwa si Danti yang tinggal di dalam rumah ini di masa kanak-kanaknya sebagai anak dari ibunya dan mendapat perlakuan tidak ubahnya seperti anak sendiri dari ayahnya, Ki Argapati, kini telah sampai hati melawan dengan kekerasan, dan bahkan dengan cara yang curang dan licik? Ki Tambakwedi, katanya di dalam hati. Ini pasti pokal Ki Tambakwedi. Aku tidak percaya bahwa Kakang Sidanti akan berbuat demikian menurut hasratnya sendiri.
Namun tiba-tiba Pandan Wangi itu menjadi kecewa ketika di dalam hatinya itu pula ia menyadari bahwa sebenarnya lah bahwa si Danti adalah anak Ki Tambakwedi. Darah yang mengalir di dalam tubuh kakaknya itu selain darah ibunya seperti yang juga mengalir di dalam dirinya adalah darah dari orang tua yang licik itu, yang di dalam masa mudanya telah berhubungan terlampau rapat dengan ibunya. Oh! Pandan Wangi berdesah. Hampir saja ia memekikkan perasaan pedih di dalam hatinya. Namun untunglah bahwa segera ia menyadari kedudukannya kini. Ia adalah seorang yang kini sedang mewakili ayahnya, kepala tanah perdikan menoreh, meskipun ia seorang gadis. Karena itu, maka Pandan Wangi segera berusaha menguasai perasaannya. Dengan nada yang datar ia bertanya. Dari manakah gerakan itu datang? Dari arah barat. Sepasukan orang-orang yang tidak dikenal merayap mendekati padukuhan induk ini. Justru sebagian terbesar dari mereka bukan orang-orang menoreh. Agaknya mereka akan menyerang dari arah barat pula. Apakah Paman Samekta telah mendapat laporan yang serupa? Ya. Kawanku yang seorang telah menyampaikan berita ini kepada Ki Samekta. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada Urahasta. Orang ini belum tahu apakah yang akan dilakukan oleh Paman Samekta, karena ia langsung menuju kemari. Aku harus mendengar gerakan yang akan dilakukan oleh Paman Samekta. Nah, kau dapat memerintahkan 2 orang untuk menemuinya. Orang yang datang bersamaku akan singgah kemari setelah bertemu dengan Ki Samekta, potong orang itu. Biar sajalah. Tetapi aku minta Urahasta mengirim orang ke sana segera. Urahasta mengerutkan keningnya. Terasa kini bahwa gadis itu ternyata mempunyai pribadi yang kuat yang terpancar pada perbawaannya atas dirinya. Karena itu, maka tidak ada kesempatan lagi bagi Urahasta untuk berbicara tentang bermacam-macam persoalan. Kata-kata Pandan Wangi tidak lebih dan tidak kurang dari suatu perintah. Perintah atas nama Kepala Tanah Perdikan Menoreh. Urahasta pun kemudian berdiri. Katanya sambil melangkah keluar. Aku akan segera melakukannya. Aku akan mengirim 2 orang untuk menemui Paman Samekta. Sejenak kemudian, maka di halaman terdengar derap kaki 2 ekor kuda yang memecah sepinya malam, meluncur menyusup keluar regol. 2 orang telah dikirim oleh Urahasta untuk menemui Samekta. Dan sejenak berikutnya, Urahasta telah berada kembali di dalam peringgitan. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Paman Samekta? Bertanya Pandan Wangi. Sudah tentu mengerahkan pasukan pengawal ke arah yang dikatakan itu, sahut Urahasta. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya. Terlampau sederhana. Urahasta heran mendengar tanggapan Pandan Wangi, sehingga ia bertanya. Apakah maksudmu, Pandan Wangi? Baiklah, kita tunggu kedua orang itu datang. Sekarang kau pun harus menyiapkan orang-orangmu di halaman ini, Urahasta. Aku memperhitungkan bahwa gerakan Kakang Sidanti tidak sesederhana itu. Datang dari arah barat, kemudian menyerang dalam gelar yang sempurna di malam hari begini. Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya di luar sadarnya. Pikiran itu memang dapat diterimanya. Justru karena itu, maka sekali lagi Urahasta mengaguminya. Pandan Wangi adalah seorang gadis yang selama ini tidak pernah atau hampir tidak berminat untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan ayahnya sebagai kepala tanah perdikan. Hanya kadang-kadang ia ikut dalam pembicaraan-pembicaraan dan kadang-kadang sekali melihat para pengawal mengadakan latihan-latihan. Tetapi ternyata dalam keadaan ini, ia menunjukkan ketangkasannya berpikir. Pasukanmu harus kau atur sebaik-baiknya Urahasta. Kita tidak tahu cara apa yang akan ditempuh oleh Kakang Sidanti dengan penasehatnya sekaligus gurunya yang licik itu. Mungkin ia akan mempergunakan cara yang licik pula. Ya, aku mengerti, Pandan Wangi. Jangan membiarkan dirimu didekap di dalam dinding halaman yang sempit ini. Tetapi kau harus berusaha agar mereka tidak dapat masuk lewat jalan manapun juga, seandainya Kakang Sidanti membuat pasukan yang khusus menembus langsung ke jantung tanah perdikan ini. Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia benar-benar berada di bawah pengaruh putri kepala tanah perdikan itu. Sekali lagi Urahasta berdiri dan melangkah keluar untuk mengatur orang-orangnya. Dinding halaman itu dirubahnya menjadi benteng yang kuat. Setiap sudut, bahkan setiap jengkal dinding dijadikannya tempat bertahan.
Bahkan Wurahasta mempersiapkan pula senjata-senjata jarak jauh untuk melawan arus apabila lawan datang terlampau banyak. Tetapi bulan di langit betapapun terangnya, namun bayangan pepohonan akan menjadi tempat bersembunyi yang sebaik-baiknya bagi lawan yang akan menghindarkan diri dari bidikan anak panah. Sejenak kemudian, lamat-lamat mereka telah mendengar derap kaki-kaki kuda yang datang mendekat. Dua orang yang diperintahkan oleh Wurahasta menemui Samekta di Banjar Desa telah kembali. Mereka segera dibawa masuk ke Pringgitan oleh Wurahasta, agar mereka dapat langsung berbicara dengan Pandanwangi. Bagaimanakah sikap Paman Samekta? Akan segera dikirim pasukan untuk menyongsong sergapan itu. Berapa bagian dari kekuatan Paman Samekta yang berangkat? Sebagian terbesar. Ki Samekta berhasrat untuk menghancurkan sama sekali pasukan itu, supaya untuk seterusnya tidak ada lagi kekuatan untuk mengganggu ketenangan tanah perdikan ini. Apakah Paman Samekta menarik semua pasukan di padesan di sekitar padukuhan induk ini? Sejenak orang itu terdiam. Kemudian salah seorang dari mereka menjawab. Tidak dikatakannya. Pandanwangi tampak berpikir sejenak. Tetapi ia tidak puas dengan tindakan Samekta itu, meskipun alasan-alasannya cukup kuat. Tetapi seperti yang terjadi dengan ayahnya, kali ini pun Pandanwangi mempunyai firasat yang lain dari perhitungan Samekta itu. Sidanti tidak akan melakukan perang terbuka dengan beradu dada. Selain sifat-sifat licik gurunya, Sidanti pun harus memperhitungkan bahwa pasukannya tidak akan cukup kuat untuk melakukan perang dengan cara itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, "Aku akan menemui Paman Samekta." Pandanwangi, tiba-tiba saja Wurahasta memotong. "Kau tidak dapat meninggalkan halaman ini. Ini adalah rumah kepala tanah perdikan. Dari sinilah kau harus mengatur kekuatan dan perlawananmu. Paman Samekta yang mendapat tugas itu berada di Banjar. Bagaimana aku dapat berbicara dengannya, apabila aku tidak pergi menemuinya, atau Paman Samekta pergi kemari? Tetapi karena tugas Paman Samekta yang berat, maka biarlah aku pergi ke Banjar sekarang." Pandanwangi, sekali lagi Wurahasta memotong. "Jangan mengabaikan pesan Ki Gede Menoreh. Aku harus melindungimu di sini. Kau tidak boleh pergi. Aku adalah wakil ayah sekarang. Aku adalah kepala tanah perdikan Menoreh. Aku bukan tawananmu, Wurahasta." Tetapi, wajah Wurahasta menjadi merah. Tiba-tiba saja Pandanwangi teringat akan sikap Wurahasta beberapa saat sebelum ayahnya pergi. Tersirat pula kembali di dalam hatinya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Wurahasta, apabila ia diterkam oleh kekecewaan. Karena itu, maka betapa pahitnya, Pandanwangi itu kemudian berkata, "Lepaskan aku pergi kali ini, Wurahasta. Persoalan ini adalah persoalan tanah perdikan Menoreh. Kita akan menempatkan setiap persoalan yang lain pada waktu dan tempatnya sendiri. Kalau kau bersitegang, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Tetapi kalau kau menurut perintahku, maka aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan sebaik-baiknya. Kita dapat berbicara di kali lain." Terasa desir yang tajam tergores di dalam dada Wurahasta. Sejenak ia membeku di tempatnya sambil memandangi Pandanwangi tajam-tajam. Berbagai macam perasaan bergolak di dalam dirinya. Ia menyadari tanggung jawabnya atas keamanan seluruh isi halaman rumah ini, termasuk Pandanwangi seperti yang dipesankan oleh Ki Gede Menoreh. Tetapi kalau ia tidak mau melepaskan Pandanwangi, maka kepentingan pribadinya atas gadis itu akan tertutup sama sekali. Dalam pada itu, orang-orang lain yang mendengar pembicaraan mereka berdua hanya dapat memandang dengan mulut ternganga-nganga. Mereka sama sekali tidak mengerti ujung dan pangkal dari pembicaraan itu, sehingga dengan demikian, tidak dapat berbicara apa-apa. Sedangkan Wurahasta sendiri, masih saja diselubungi oleh kebimbangan yang bahkan semakin memuncak. Ia melihat kepentingan yang bertentangan. Tanggung jawabnya, kepentingan pribadinya, dan kecemasannya tentang keselamatan Pandanwangi apabila ia melepaskannya pergi. "Bagaimana pertimbanganmu, Wurahasta?" bertanya Pandanwangi kemudian. Wurahasta terperanjat atas pertanyaan itu. Ia sama sekali belum siap untuk menjawabnya. Karena itu, maka dengan gelisah ia bergeser setapak. Dipandanginya Pandanwangi dengan ragu-ragu. "Wurahasta, sebenarnya tidak seharusnya aku minta izin kepadamu. Yang wajib aku lakukan adalah memberitahukan bahwa aku akan pergi ke Banjar menemui Paman Samekta.
Hanya itu, karena akulah kini kepala tanah perdikan sampai ayah datang. Dada Urahasta semakin terguncang mendengar kata-kata itu. Tanpa dikehendakinya sendiri, diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang-orang tua duduk dengan wajah yang tegang penuh pertanyaan. Namun kata-kata itu hampir tidak menyentuh perasaan Urahasta. Apapun yang dikatakan oleh Pandan Wangi, meskipun terlampau keras sekalipun, karena Pandan Wangi masih juga dipengaruhi oleh kemudaannya. Tetapi yang paling mendebarkan adalah tantangan Pandan Wangi mengenai masalah pribadinya yang membuat pertimbangannya menjadi sangat terpengaruh. Sejenak kemudian, ternyata Urahasta mencoba mencari alasan-alasan di dalam dirinya untuk membenarkan sikap Pandan Wangi pergi ke Banjar menemui Samekta. Dengan demikian, maka Pandan Wangi akan bersedia untuk berbicara dengan dirinya mengenai masalah-masalah pribadi. Tetapi bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anak itu, katanya di dalam hati. Aku akan dimarahi oleh Ki Agapati dan lebih daripada itu aku akan kehilangan. Urahasta menjadi semakin ragu-ragu. Namun terngiang kembali kata-kata Pandan Wangi. Kalau kau bersih tegang, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk segera menemukan keputusan, apalagi setelah Pandan Wangi mendesaknya. Bagaimana Urahasta? Setiap saat harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita membiarkan diri kita sendiri diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan, maka kita akan segera ditelan oleh pasukan Kakang Sidanti. Di ujung-ujung padukuhan dan bahkan sebentar lagi kita di sini. Tergagap Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Iya. Aku sadar Pandan Wangi. Tetapi pilihan yang kau hadapkan di mukaku sekarang ternyata terlampau sulit untuk dipecahkan. Tetapi apabila kau berkeras untuk pergi kepada Paman Samekta, dan tidak dapat aku cegah lagi, baiklah. Namun kau harus memperhitungkan setiap keadaan. Kau tidak dapat pergi tanpa pengawalan. Baiklah, sahut Pandan Wangi. Kemudian, aku akan membawa 2 orang pengawal yang ditinggalkan oleh Karti di sini. Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya, dipandanginya kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang tua yang duduk mendengarkan pembicaraan itu dengan kepala pening. Bagaimana pendapat paman-paman sekalian? Tiba-tiba Urahasta bertanya kepada mereka. Orang-orang tua itu tidak segera menjawab. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, terserahlah kepada pertimbanganmu, Ger. Di dalam keadaan serupa ini, kau pasti lebih tahu tentang keadaan dan keharusan yang berlaku di tanah yang sedang dibakar oleh api kedengkian ini. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mendapatkan pertimbangan dari orang tua-tua itu. Namun ia sadar bahwa ia harus segera bersikap. Maka katanya, baiklah Pandan Wangi. Kalau kau akan menemui Paman Samekta untuk membicarakan sesuatu, sebaiknya kau segera pergi sekarang bersama kedua pengawal ini. Tetapi apabila pembicaraan itu sudah selesai kau harus segera kembali. Kau sebaiknya setiap saat dapat ditemui di dalam rumah ini untuk segala macam kepentingan. Tetapi ingat, kau hanya pergi ke Banjar. Tidak ke tempat lain. Kedua pengawal akan mencegahmu apabila kau mempunyai tujuan yang lain. Baiklah, aku akan segera pergi dan segera pula kembali apabila pembicaraan sudah selesai, desis Pandan Wangi, yang sejenak kemudian segera berdiri dan berkata selanjutnya. Aku akan pergi berkuda. Beberapa orang segera menyiapkan 3 ekor kuda untuk Pandan Wangi dan 2 orang pengawalnya. Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan halaman rumah itu, pergi ke Banjar untuk menemui Samekta yang sedang mempersiapkan perlawanan. Kedatangan Pandan Wangi di Banjar itu ternyata telah mengejutkan Samekta, sehingga dengan serta-merta ia bertanya. Kenapa kau pergi ke Banjar, Pandan Wangi? Aku perlu menemui Paman, dalam saat yang meruncing serupa ini. Aku perlu bertanya dan mengetahui semua gerakan. Aku akan memberikan laporan setiap saat lewat orang-orangku. Kalau kau memerlukan sekali bertemu dengan aku, Ger, maka sebaiknya kau memanggil aku. Samekta berhenti sejenak, kemudian gumamnya kepada diri sendiri. Bagaimana dengan Urahasta? Kenapa dilepaskannya Angger Pandan Wangi pergi? Dan orang tua itu menjadi semakin heran, bahwa Urahasta telah melepaskan Pandan Wangi pergi. Bukankah Urahasta mempunyai kepentingan pribadi dengan gadis itu?
Mustahil kalau Rahasta melepaskannya meninggalkan daerah wewenangnya seperti yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh. Sehingga tiba-tiba saja Samekta itu teringat sesuatu dan bertanya. Apakah Angger Pandanwangi meninggalkan halaman itu tanpa setahu Rahasta? Oh, bukankah Karti memang sedang mencarimu ke Pucang Kembar? Ini untuk segala macam kepentingan. Tetapi ingat, kau hanya pergi ke Banjar. Tidak ke tempat lain. Kedua pengawal akan mencegahmu apabila kau mempunyai tujuan yang lain. Pandanwangi tidak segera menyahut. Ditatapnya saja wajah Samekta yang keheran-heranan melihat kehadirannya. Tetapi Pandanwangi dapat mengerti sepenuhnya perasaan orang tua itu. Karti pasti singgah ke Banjar ini sebelum ia pergi ke Pucang Kembar mencarinya. Sejenak kemudian, barulah Pandanwangi itu menjawab. Aku perlu bertanya dan mengetahui semua gerakan. Iya, Paman. Paman Karti pasti mencariku ke Pucang Kembar. Apakah ia singgah kemari sebelum ia berangkat? Ya. Ia singgah kemari dalam kegelisahan karena ia kehilangan kau, Ngger. Bersama dua orang ia pergi menyusulmu. Jadi, Paman Karti pergi bertiga? Ya. Sebab pamanmu mengerti, siapakah yang sedang berada di bawah Pucang Kembar. Bukan berarti bahwa pamanmu Karti merasa cukup kuat bersama dua orang kawannya itu, tetapi apabila ada sesuatu yang penting, maka mereka dapat berbincang. Samekta berhenti sebentar, namun dalam keheranan itu ia bertanya. Tetapi ternyata Angger sekarang masih berada di sini. Dengan singkat Pandanwangi menceritakan keadaannya, kegelisahannya dan perhitungannya. Tetapi kalau tidak ditempuh cara itu, maka tidak seorang pun yang akan bersedia pergi ke Pucang Kembar. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bergumam. Tetapi aneh sekali bagiku. Sebenarnya Angger tidak perlu mempergunakan cara yang aneh-aneh itu. Ternyata sekarang Angger dapat meninggalkan halaman rumah itu pula. Kalau Angger pergunakan cara ini sejak semula, bukankah Angger sendiri dapat pergi ke Pucang Kembar? Sebelum Karti pergi, sebelum ada laporan tentang gerakan Kakang Sidanti, aku pasti tidak akan dapat keluar Paman. Aku tidak ubahnya seperti seorang tawanan. Bukan maksudnya Ngger. Tetapi demi kebaikan semuanya dan atas perintah ayah, Ki Argapati. Ya. Aku mengerti Paman, semuanya dapat aku mengerti. Yang kini akan aku persoalkan adalah mengenai gerakan Kakang Sidanti. Samekta menarik nafas. Kemudian katanya. Duduklah. Kita berbicara tentang gerakan Sidanti itu. Mereka pun kemudian duduk di peringgitan Banjar Tanah Perdikan itu. Di tengah-tengah lingkaran para pemimpin pengawal dari Pandanwangi beserta kedua pengawalnya, sebuah lampu minyak berada di atas sebuah ajuk-ajuk pendek. Bukankah kau sudah mendapat laporan tentang gerakan itu dan sudah mendengar gerakan perlawanan yang aku lakukan? Bertanya Samekta sejenak kemudian setelah mereka duduk. Aku ingin mendengar langsung dari Paman. Dan apakah pasukan pengawal yang Paman persiapkan sudah mulai bergerak pula menyongsong pasukan Kakang Sidanti? Sudah Ngger. Mereka sudah berangkat. Petugas-petugas sandi melihat gerakan itu menuju ke barat. Sebagian besar dari pasukan pengawal telah aku kirim, supaya aku dapat menghancurkan mereka sama sekali. Supaya mereka besok atau lusa tidak bangkit lagi dan membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Aku mengerti Paman. Tetapi soalnya tidak sedemikian sederhana. Apakah Paman yakin bahwa yang dilihat oleh petugas sandi itu seluruh pasukan Kakang Sidanti? Tentu tidak Ngger. Tentu bukan seluruh pasukan. Mungkin Angger Sidanti akan mengambil kesempatan lain pada saat pertempuran itu terjadi. Tetapi aku masih menyimpan beberapa bagian dari pasukan cadangan. Pandanwangi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian. Apakah petugas sandi itu dapat mengatakan, siapa sajakah yang berada di dalam pasukan itu? Samekta menggelengkan kepalanya. Tidak Ngger. Mereka tidak dapat mengatakan siapakah yang memimpin pasukan itu. Lalu apakah sikap Paman seterusnya? Aku sebentar lagi akan menyusul pasukanku. Berkuda. Aku akan melihat sendiri benturan yang bakal terjadi itu. Pandanwangi mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri. Dipandanginya kedua pengawalnya berganti-ganti. Lalu tiba-tiba ia bergumam. Aku akan pergi juga bersamamu Paman. Kata-kata itu ternyata telah mengejutkan semua orang yang mendengarnya.
Beberapa pemimpin pengawal yang tinggal di Banjar, Samekta sendiri dan kedua pengawalnya. Jangan ger, sahut Samekta kemudian. Jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan dirimu. Kenapa aku tidak boleh berada di medan itu? Tidak seorang pun yang melarang, seandainya Kakang Sidanti menghendaki demikian. Bahkan setiap orang akan mengatakan bahwa itu adalah kewajibannya. Orang akan menertawakannya apabila ia justru ingkar, dan tidak mau terjun ke gelanggang. Oh, persoalannya lain sekali ger. Angger Sidanti memang berkewajiban. Tetapi tidak dengan kau. Karena aku seorang perempuan dan Kakang Sidanti laki-laki? Samekta tidak segera menjawab. Sejenak ia berdiam diri. Tetapi ditatapnya wajah Pandan Wangi dengan tajamnya. Begitu paman, desak Pandan Wangi. Samekta mengangguk perlahan-lahan. Dengan ragu-ragu ia berkata. Yang ger. Begitulah. Meskipun itu hanya salah satu alasan saja. Masih adakah alasan yang lain, yang lebih baik dan lebih dapat aku terima dengan nalar? Angger belum berpengalaman. Kalau aku menghindari pengalaman yang pertama, maka selamanya aku tidak akan dapat langsung menginjak pengalaman yang kedua. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Jawaban itu memang benar. Tetapi seandainya Pandan Wangi benar akan pergi ke gelanggang, maka ia tidak berani menanggung akibat yang dapat terjadi atasnya. Kalau anak itu mendapat cedera, maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Ki Gede Menoreh. Karena itu, maka Samekta itu menggelengkan kepalanya. Jangan ger. Jangan mempersulit diriku. Sebaiknya Angger kembali saja pulang. Angger dapat memberikan perintah apa saja. Tetapi tidak pergi sendiri ke medan pertempuran itu. Dada Pandan Wangi tergetar mendengar jawaban Samekta. Meskipun ia dapat mengerti alasannya, tetapi keinginannya untuk melihat sendiri pertempuran itu seakan-akan tidak dapat lagi dibendungnya. Namun kesulitan yang dihadapi Samekta itu pun mempengaruhinya pula. Sejenak Pandan Wangi terpaku diam di tempatnya. Di dalam dadanya terjadi benturan-benturan perasaan yang sulit mendapat pemecahan. Dalam pada itu, Samekta berkata selanjutnya. Angger Pandan Wangi. Menurut perhitunganku, maka perang yang bakal terjadi, pasti bukan perang di dalam gelar yang baik, meskipun aku sudah mempersiapkannya. Yang paling mungkin terjadi di dalam peperangan ini adalah perang berubuh. Menurut laporan dari beberapa pengawas yang melihat gerakan itu, maka sama sekali tidak ada persiapan untuk menyusun gelar. Tetapi kemungkinan untuk bertempur di dalam gelar yang baik masih ada. Pasukan Sidanti akan dapat menyusun dirinya setelah berhadapan dengan lawan. Tetapi perbuatan yang demikian akan sangat berbahaya. Meskipun demikian, kemungkinan itu bisa juga terjadi apabila orang-orang yang memimpin pasukan itu kurang menguasai keadaan medan, tetapi juga mungkin karena meremehkan kekuatan lawan atau merasa dirinya terlampau kuat. Dalam kemungkinan yang pertama ger, yaitu perang berubuh, maka kehadiranmu di medan pertempuran akan sangat berbahaya. Tidak seorang pun yang dapat meluangkan waktunya untuk mengawasi dan melindungi orang lain. Aku menyadari paman. Meskipun aku belum pernah menghayati perang yang sebenarnya dalam bentuk apapun, perang gelar maupun perang berubuh, namun aku berniat untuk melihat perang itu. Aku juga tidak perlu mendapat perlindungan dari siapapun. Aku akan mencoba melindungi diriku sendiri. Ya aku tahu ger. Tetapi, terlampau berbahaya. Itulah kata-kata yang paling tepat aku pergunakan. Terlampau berbahaya. Aku tidak dapat menjelaskannya lebih jauh. Aku ingin melihat paman, betapapun besarnya bahaya itu. Kalau Ki Gede Adangger, terserahlah kepada ayahmu itu. Apapun yang akan terjadi adalah tanggung jawab ayahmu. Tetapi sekarang Ki Gede tidak ada. Betapa mungkin aku membawamu ke medan peperangan yang masih belum dapat dibayangkan bentuknya. Menurut para pengawas dan para petugas sandi, sebagian terbesar dari mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Kita masih belum dapat membayangkan kekuatan mereka dan kemampuan mereka seorang demi seorang. Aku pernah menghadapi orang-orang yang tidak dikenal itu, paman. 6 orang sekaligus. Paman datang terlambat, sehingga paman tidak menyaksikan aku berkelahi, meskipun aku bahwa aku tidak mampu melawan mereka berenam bersama-sama. Tetapi aku masih menyediakan diri untuk mencoba melawan 5 orang di antara mereka. Hati Samekta tergetar mendengar jawaban Pandan Wangi yang dikatakan itu benar-benar telah terjadi.
Pandan Wangi memang pernah berkelahi melawan 6 orang, dan Pandan Wangi tidak binasa oleh mereka. Karena itu, maka sejenak Samekta terdiam. Ia terdorong ke sudut yang sulit untuk mengatasi. Dengan demikian ternyata baginya dan bagi Pandan Wangi itu, meskipun tidak terkatakan, bahwa sebenarnya kemampuan Pandan Wangi itu berada jauh di atasnya. Meskipun demikian, bertempur di dalam perang berubuh terutama, yang diperlukan bukan keterampilan perseorangan saja, tetapi juga pengalaman dan ketajaman naluri membawakan diri, di dalam hiruk pikuk ayunan senjata dan benturan-benturan kekuatan. Karena Samekta tidak segera menjawab, maka Pandan Wangi mendesaknya. Bagaimanakah pendapat Paman? Samekta menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mencoba memberikan beberapa penjelasan tentang segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun, Paman. Aku adalah salah seorang anak yang dilahirkan di atas bumi menoreh. Aku merasa mengemban kewajiban seperti anak-anak yang lain. Apalagi aku adalah putri kepala tanah perdikan. Samekta menjadi semakin bingung. Dan dalam puncak kebingungannya ia mendengar Pandan Wangi berkata, Paman, sebaiknya aku memang tidak membuat Paman Samekta menjadi semakin sulit. Baiklah Paman, kini memikirkan perang yang akan terjadi itu saja. Jangan hiraukan aku. Aku akan berbuat atas hakku sendiri. Dalam keadaan yang paling jauh dari setiap kemungkinan kita sependapat, maka aku akan berdiri sebagai seorang kepala tanah perdikan. Aku tidak akan minta izin kepada siapapun, tetapi aku akan memerintah di sini kepada siapapun yang aku kehendaki, sepanjang orang itu masih setia kepada bumi menoreh dan kepada kepala tanah perdikannya. Dada Samekta kini benar-benar bergelora. Seolah-olah akan meledak. Dia masih menyimpan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan segera. Tiba-tiba kini ia dihadapkan kepada sikap yang keras dari Pandan Wangi. Sehingga betapapun ia mencoba mengendalikan dirinya, namun akhirnya ia merasa bahwa nasihat-nasihatnya sama sekali tidak mendapat perhatian. Karena itu, supaya ia tidak terpancing dalam pembicaraan itu saja ia berkata, Pandan Wangi, aku sudah mencoba mencegahmu. Tetapi kau sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan kau telah mempergunakan wewenang tertinggi yang ada di tanganmu sekarang. Karena itu, maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Namun setiap peristiwa yang terjadi atas dirimu, apabila aku dan pasukanku tidak mungkin bagi mencegahnya, adalah akibat dari sikapmu dan kekerasan hatimu. Bagus, tiba-tiba Pandan Wangi memotong. Sekarang Paman jangan memikirkan aku lagi. Apakah yang akan Paman kerjakan dengan pasukan Paman, lakukanlah. Aku akan menyusul pasukan yang telah berangkat lebih dahulu. Aku perlu bertanya dan mengetahui semua gerakan. Aku akan pergi bersama Paman. Diri dalam gelanggang perkelahian itu? Samekta menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Tetapi adalah di luar kemampuannya saat ini untuk mencegah Pandan Wangi. Namun dalam pada itu, kedua pengawalnya lah yang kemudian berusaha mencegahnya. Salah seorang dari mereka berkata, Pandan Wangi, bukankah kau sudah berjanji bahwa kau tidak akan pergi ke tempat lain kecuali ke Banjar ini? Kau harus segera kembali sesuai dengan kata-katamu sendiri kepada Urahasta di rumahmu. Bersambung ke bab 99.